Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya juga masih pemula. Ini adalah kolam-kolam saya. Namun sudah berjalan 1 tahun, sudah banyak pengalaman yang saya lewati, yaitu mengatasi berbagai penyakit, juga menjaga kualitas air, memperhatikan sifat ikan. Ini adalah pembuangan ikan gurame ketika banyak endapan kotoran yang naik ke atas, maka dia akan keluar dari sini ketika kita tambah air. Begitu juga kolam ikan lele, yaitu karena kolam ikan lele kebanyakan menumpuk di bawah kotorannya, maka kita menggunakan central drain. Nah, ini cara menjaga kualitas air kolam agar ikan sehat terus, yaitu penggerojokan air. Ini dilakukan boleh kapan saja, lebih baik pagi dan sore hari karena cuacanya sudah tidak terlalu panas. Ini pemberian pakan anakan lele saya sehat-sehat. Dalam pemberian pakan ini kita lakukan sehari 3 kali, yaitu pagi, sore, dan malam. Itu yang saya lakukan. Jadi kita memberikan hanya sekedarnya saja dengan sistem loss. Ketika sudah tidak lahap lagi, kita berhentikan. Namun ketika masih kecil, jangan terlalu banyak ya, jangan sampai berlebih. Nah, ini mata lele kalau di kampung saya, ini diberikan sebagai makanan tambahan lele. Nah, menjaga kualitas air agar ikan tidak menggantung, yaitu yang pertama, ketika tebar bibit, air harus sudah jadi, yaitu sudah banyak binatang air ataupun jentik-jentik nyamuk yang tumbuh di dalam kolam, sehingga nanti air akan hijau sendiri ketika terkena panas matahari full. Nah, ketika habis hujan, lebih baik yang saya lakukan yaitu dengan cara memberikan garam. Untuk kolam 2x2 saya berikan 1 genggam, dan pemberian probiotik EM4 ataupun jamu herbal buatan sendiri. Jangan lupa jika ada tanaman buah mengkudu ataupun daun pepaya bisa dimasukkan juga sebagai antiseptik pembunuh bakteri. Intinya ketika kita berbudidaya lele ini jangan terlalu berambisi ya. Yang penting kita mengetahui sifat air di dalam kolam. Nah, ini kan gurame saya, gurame merah, sehat selalu karena hampir setiap hari saya gerojokin air di nomad walau hanya 10 menit. Nah, dalam berbudidaya lele ini sebenarnya sangat menguntungkan ketika kematian tidak mencapai 5%. Dan alhamdulillah selama berbudidaya lele saya tidak pernah rugi. Banyak sekali makanan yang bisa dimakan ikan lele seperti eceng gondok ini bisa juga dijadikan makanan alternatif lele. Ini mata lele juga bisa dijadikan alternatif lele, dan juga keong sawah seperti video yang pernah saya buat, itu keong sawah dan azola, keong sawah dan eceng gondok ya. Dan fungsi eceng gondok di dalam kolam ini juga sebagai penetralisir racunnya, penyerap racun, karena dia pun akan menyerap sisa makanan dari ikan. Lihat, mata lele dihajar oleh anakan lele ini. Jadi ada cemilan di dalam kolam sehingga dia tidak memakan temannya sendiri. Untuk pemberian pakan lebih baik dibibis dulu ya guys, seperti video yang pernah saya buat, yaitu pembibisan pakan, sehingga pelet tidak kembang di dalam perut sehingga perut pecah dan mengakibatkan ikan mati. Untuk bibit lele ini
ketika sebulan ke depan baru saya sortir, karena belum banyak makannya dan tidak banyak terlalu endapan di dasar kolam. Dan itu adalah ukuran sesuai karena adik saya hanya 1 kali sortir saja sampai panen. Dan ketika panen, jika ada yang masih kecil, itu juga bisa kita sortir kembali, jadi tidak terlalu repot. Apalagi yang sistem keramba seperti keramba kolam saya yang di belakang sana. Nah, ketika saya mengalami sebuah musibah, yaitu pernah terjadi penyakit Aeromonas menyerang lele saya, yaitu ketika saya jarang di rumah dan musim hujan selama sebulan, itu saya kuras kolamnya hingga 10%, sisanya berarti kita kuras 90%, dan setelah itu saya tambah lagi airnya 40%, jadi ketinggian air hanya 50%. Jangan penuh dulu guys, karena bertahap agar ikan sehat ketika kita gerojok selama 2 hari berturut-turut. Nah, ketika 50% itu kita tabur garam, juga kita buatkan jus daun pepaya dan EM4 ataupun probiotik buatan lainnya atau jamu herbal. Dan keesokan harinya baru kita gerojok lagi 20%, keesokan hari lagi baru 30%, jadi penuh dia 100% dan air kembali normal kembali. Jadi ketika kita berbudidaya lele itu, kita tidak perlu menggebu-gebu untuk mendapatkan pemasukan dari lele ini. Yang penting kita memahami sifat lele ini. Ketika sudah mulai air jelek, air kotor, maka kita lakukan treatment seperti penggerojokan air, pembuangan air di dasar kolam. Nah, dan ini kolam saya yang red water system, terlalu merah kan guys. Ini dia jamu buatan saya. Ini sudah 3 bulan masih tahan, yaitu dengan bawang putih, temulawak, kunyit, jahe, daun pepaya, pisang, gula merah, dan saya saya blender jadi satu dan saya masukkan kemari. Saya tambahkan air dan saya beri Yakult. Setelah itu kita tutup rapat dan kita lihat seminggu ke depan, maka dirigen ini akan mengembang. Itu tandanya sudah jadi, sudah diaplikasikan untuk pembibisan pakan ikan. Kita bibis ke pelet. Nah, jadi ikan sehat terus, karena apalagi ditambah dengan temulawak, menambah nafsu makan dan juga dapat menjaga kualitas air kolam. Terima kasih, semangat.